Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Nah, kembali di video ini kami akan memberikan tips dan ilmu pengetahuan, nah sekaligus menjawab pertanyaan Sobat Kicau. Nah, kemarin ada yang bertanya di dalam kolom komentar ya di channel kita. Nah, itu ada salah satu video kita dapat komentar dari netizen, dari Sobat Kicau, bagaimana pola makan yang benar, yang bagus untuk anakan murai batu usia mandiri agar dia ini cepat ngepur. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, pola makan yang benar-benar mengandung protein tinggi, bagus untuk pertumbuhannya. Soalnya takut kurus nyilet om. Nah, itu sudah pengalaman kita mengalami sering kurus, sering nyilet. Nah, Sobat Kicau Mania, langsung saja kita masuk di dalam video ini. Namun sebelum lanjut, buat teman-teman yang baru saja bergabung, silakan pencet dulu tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Nah, beginilah pola makan kami di peternakan Sobat Kicau Mania. Untuk anakan murai batu usia 20 hari ke atas, tepatnya usia 25 hari ke atas, memang butuh ekstra puding. Dan jangan dilepas, walaupun belajar ngepur, proses belajar ngepur tetap kita aduk dengan kroto. Tentu saja kita pakai tulang sotong ini untuk asupan kalsium, agar dia ini kakinya kuat, tidak mudah patah ya. Jadi kebanyakan kalau usia 20 hari ke atas itu sering loncat-loncat, terbang-terbang Sobat Kicau Mania. Nah, itu rawan sekali baik jarinya patah atau kakinya patah, apalagi di dalam sangkar Sobat Kicau Mania. Jadi burung ini memang perawatannya ekstra ya. Jadi selain kroto tetap kita berikan seperti tambahan tulang sotong, asupan kalsium. Nah, kroto ini sangat bagus Sobat Kicau Mania untuk anakan murai batu usia 20 hari ke atas ya. Langsung saja kita aduk dengan gold coin hijau dicampur dengan leopard hijau. Nah, kemudian dicampur dengan kroto seperti ini. Pertama-tama kita letakkan dulu krotonya, nggak usah langsung diaduk. Ini pengenalan kroto, biarkan dia makan secara lahap kroto itu. Nanti di hari kedua atau hari ketiga kita aduk saja 3 macam bahan ini. Nah, itu cara kami di peternakan. Atau kalian ingin langsung saja aduk, ya nggak masalah, sama saja Sobat Kicau Mania. Tapi sebenarnya lebih efektif ya untuk proses belajar makan pur. Diusahakan burung ini jangan bodinya kurus, jangan sampai dia nyilet ya. Jadi dia ini posisi gemuk baru belajar makan pur. Nah, kebanyakan teman-teman banyak salah ini kita melihatnya. Kadang-kadang diiritkan itu ekstra puding. Nah, kemudian pada saat ngepur itu sudah jelas ekstra pudingnya dibatasi, dicampur antara kroto dengan pur tersebut, dicampur. Akhirnya makannya sedikit, porsinya sedikit, tambah kurus, tambah nyilet. Nah, maka dari itu Sobat Kicau Mania, untuk penambahan ekstra puding kita cukup pakai 2 macam, seperti kroto dan juga jangkrik. Nah, jadi pertanyaan yang ke-1, pertanyaan yang kedua sudah kita jelaskan Sobat Kicau Mania, sudah terjawab ya, terjawab sudah. Jadi bagaimana caranya anakan murai batu di usia mandiri jangan sampai dia nyilet baru belajar makan pur, itu salah Sobat Kicau Mania. Kalau dia nyilet jangan kita paksakan belajar makan pur, intinya itu. Tetap kita lanjutkan ekstra puding saja, dibantu dengan ekstra puding. Walaupun proses belajar makan pur tetap dibarengi juga dengan kroto, jangkrik. Nah, itu boleh Sobat Kicau Mania. Yang penting dia ini jangan kurus, jangan nyilet. Nanti kalau dia kurus nyilet, proses belajar makan pur itu pasti terhambat ya. Kebanyakan dia acak-acaknya, nanti itu tanda burung tidak sehat. Kemudian kalau untuk makan dia sedikit-sedikit, jadi makannya harus lahap seperti ini. Nah, kalau burung kalian seperti di hadapan kamera ini, lahap, dia makan kroto, makan jangkrik, ada semangatnya, itu tandanya sehat. Boleh kalian ajari proses belajar makan pur pada saat itu juga. Langsung saja kita aduk seperti yang kami lakukan ini. Aduk dengan kroto, aduk dengan pur leopard, aduk juga dengan gold coin hijau. Atau gold coin hijau itu kalau kalian nggak mau terlihat kasar, ya dihalusin, nggak apa-apa Sobat Kicau Mania. Yang penting dia ada adukan, mau dibasahin atau posisi kering seperti itu nggak masalah, yang penting diaduk. Nanti lama-lama dia akan cicip, dia akan makan pur tersebut.
Nah, itulah cara belajar makan pur yang benar. Di usia mandiri itu sudah boleh belajar makan pur di usia 22 hari. 25 hari tambah ideal, apalagi 28 30 hari. Nah, jadi kita kalau belajar makan pur itu nggak usah keburu-buru Sobat Kicau Mania. Pastikan dulu dia ini benar-benar lahap makan ekstra puding seperti jangkrik dan juga kroto. Nah, itulah jawabannya. Nah, kroto Sobat Kicau Mania mempunyai protein yang cukup tinggi Sobat Kicau Mania, hampir 50% kandungan proteinnya. Nah, jadi kenapa para peternak murai batu itu rutin memakai kroto ya Sobat Kicau Mania? Itu pertanyaan yang bagus sebenarnya, tapi jarang ditanyakan. Karena kroto itu mempunyai kandungan dan protein yang tinggi, bagus untuk kebutuhan anakan murai batu agar dia tidak nyilet, tidak kurus. Nah, perlu kalian ketahui Sobat Kicau Mania, nyilet belum tentu kurus ya. Kenapa kita sampaikan seperti itu? Ada murai batu kita itu kelihatannya gemuk, makannya lahap, tapi dia nyilet, tidak kurus. Nah, yang parah itu sudah kurus, sudah nyilet, itu parah. Nggak bisa dia langsung belajar makan pur. Harus disembuhkan dulu, harus penggemukan dulu Sobat Kicau Mania. Itulah jawabannya. Nah, ini pertanyaan tidak ada kita bahas ya pada video kali ini, tapi kita berikan saja sebagai catatan kalian, bonus ini. Jadi pengetahuan kami tentang murai batu nyilet, terutama trotolan, itu sudah kita tinjau, sudah kita teliti semua. Rata-rata kekurangan makan kroto atau makan ekstra puding yang kurang asupan protein. Gizi dan proteinnya sangatlah kurang. Nah, itulah manfaatnya Sobat Kicau Mania kita menggunakan kroto. Dan inilah salah satu manfaat utama, manfaat terbesar atau manfaat terpenting ya kalau kita full kroto, full jangkrik. Walaupun proses belajar makan pur itu jarang sekali kita melihat ada trotol yang nyilet, kecuali dia sakit dari kecil ya, nafsu makannya kurang, cacingan, mencret. Nah, itu bisa indikasinya juga ke nyilet, lama-lama dia badannya kurus. Nah, seperti yang kita sampaikan tadi, inilah manfaat full kroto. Kandungan gizi dan protein itu bagus, rata-rata trotolan itu gemuk. Nah, kalau trotolan itu gemuk, sehat, tidak kurus, tidak nyilet, maka dia lebih cepat proses belajar makan pur. Bisa 1 hari, bisa 2 hari, paling cepat 1 hari. Jadi kita pemberian di pagi hari dari subuh, pagi, siang, sore, malam. Nah, malamnya tetap kita berikan, terus kita aduk kroto itu dengan pur. Lama-lama besok pagi kita berikan lagi itu, adukan seperti itu. Ketika krotonya habis, nanti pur leopardnya akan dimakan. Nah, jadi kami sedikit cerita aja di video ini Sobat Kicau Mania, dan ini kisahnya nyata Sobat Kicau Mania ya. Jadi jangan kalian remehkan ya, murai batu yang nyilet itu belum tentu kurus. Jadi kita punya pengalaman dulu dari trotol itu sudah ada indikasi nyilet, tapi dia ini memang makannya sedikit-sedikit, makan pur sedikit-sedikit. Sedangkan ekstra pudingnya itu dia lahap sekali. Nah, kesalahan kita waktu itu adalah kita membatasi ekstra puding, mentang-mentang dia sudah makan pur, takutnya dia tidak lahap makan pur. Itu tujuan kita kan, karena pembeli maunya langsung ngepur total. Padahal setelah kita pelajari ini adalah suatu kesalahan. Seharusnya kita pulkan kroto, pulkan ekstra puding seperti jangkrik juga sebagai tambahan. Nah, ketika di usia dewasa setelah dia pastol ganti bulu ya, bulu baru, kita melihat ada yang kurang. Murai batu ini kenapa sangat lapar sekali. Penglihatan kita itu suka sekali makan ekstra puding seperti jangkrik dan kroto, sangat lahap, cepat habis. Itu artinya kurang menurut dia itu. Dia benar-benar suka. Nah, kita paksakan terus-menerus pur ya. Pur itu juga belum tentu kandungan proteinnya itu dibutuhkan sesuai dengan murai batu kalian. Umpamanya murai batu ini butuh kandungan protein seperti ini ya, kita ajari makan pur sudah berhasil, kemudian dia makan pur terus kita paksakan, belum tentu proteinnya mencukupi, khusus murai batu yang nyilet ini tadi. Nah, setelah ada kesalahan, kita belajar dari sana, menjadikan pengalaman Sobat Kicau Mania, menjadikan pengalaman untuk diri kami sendiri. Ternyata burung itu tadi tidak selamat dan mati. Padahal ketika kita lihat bodinya tidak kurus ya, penampilannya itu benar-benar seperti murai batu pada umumnya, sehat.
tapi makannya lahap untuk ekstra puding. Nah, kesalahan kita adalah membatasi. Ketika dia mati, kita cek di bagian dadanya itu ternyata nyilet, Sobat Kicau Mania. Artinya kita bisa menyimpulkan ya dari kejadian ini. Jadi nyilet itu belum tentu bodinya kurus ya. Jadi nyilet itu kita bisa melihat kalau dia itu benar-benar di tulang bagian dadanya ini, tengah bagian dadanya itu benar-benar menonjol ke depan. Nah, ada juga yang kurus rata-rata, penampilannya memang kurus. Ada juga yang tidak terlihat kurus, tidak begitu gemuk, makannya banyak, makan pur, tetapi kandungan gizi dan proteinnya tidak mencukupi untuk dirinya. Sampai-sampai nyiletnya itu masih berlanjut sampai dia usia pastol. Nah, inilah yang kita alami, pengalaman pahit Sobat Kicau Mania, mudah-mudahan berguna untuk kalian. Oke Sobat Kicau Mania, itu saja video kita kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih, salam Kicau Mania.